Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat dodol ubi madu dengan menggunakan teflon. Nah, bahan yang aku gunakan di sini sangat sederhana. Seperti apa proses pembuatannya? Simak terus untuk video berikutnya. Di sini aku menggunakan 500 gram ubi madu yang akan aku kukus terlebih dahulu kurang lebih 7-10 menit hingga ubinya matang. Setelah itu lalu akan aku blender untuk ubinya dengan ditambahkan 1 gelas air putih. Setelah di blender kemudian sisihkan terlebih dahulu. Akan aku siapkan bahan yang lain. Di sini siapkan wajan anti lengket ya. Kemudian tambahkan untuk 500 ml santan. Lalu juga 75 gram tepung beras. Tambahkan lagi dengan 75 gram tepung ketan, lalu aduk ya hingga tercampur semua. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan bahan yang lainnya. Tambahkan dengan gula pasir 200 gram. Lalu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tidak ada yang bergerindil dan sudah tercampur rata semua, kemudian masukkan untuk ubi yang tadi sudah kita blender atau kita haluskan. Aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Aduk hingga semuanya tercampur dan tidak bergerindil. Kalau sudah tidak bergerindil seperti ini, siap untuk dimasak. Masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Untuk proses memasaknya di sini agak lama ya, kurang lebih 50-60 menit. Nah, kalau sekiranya warnanya pucat, boleh ditambahkan dengan pewarna makanan. Nanti di sini aku akan tambahkan dengan pewarna kuning, kurang lebih ya 4-5 tetes. Ini jika diperlukan saja ya. Kemudian aduk terus, jangan ditinggal untuk memasak dodol ini karena kalau ditinggal nanti akan berkerak di bagian dasar. Nah, terus aduk terus dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Ini adalah menit ke-15 ya, seperti ini untuk teksturnya masih lembek. Kita masak terus. Dan setelah kurang lebih 30 menitan aku masak seperti ini untuk tampilannya. Jadi airnya sudah banyak berkurang atau menyusut dan adonannya cenderung sudah hampir kalis. Terus saja diaduk, jangan sampai ditinggal ya. Jadi harus sabar dalam membuat dodol ini. Nah, ini sudah 45 menit ya, sudah kalis, tapi akan aku tambah selama 10 menit lagi. Nah, kalau sudah 50 menit seperti ini, kemudian tambahkan terakhir yaitu dengan 1 sendok makan margarin. Kemudian ratakan hingga tampilan daripada adonannya itu mengkilat atau glowing istilahnya ya. Nah, terus aja diaduk seperti ini sampai margarinnya benar-benar tercampur rata.
Oke, kalau sudah, kemudian siap akan kita tempatkan di loyang atau kita dinginkan. Untuk loyangnya di sini aku menggunakan loyang yang berukuran 20 cm yang sudah dialasi dengan menggunakan plastik ya. Dan lihat untuk wajannya benar-benar bersih ya, karena adonannya ini harus benar-benar kalis supaya nanti saat dingin itu teksturnya tidak lembek atau tekstur yang apa ya istilahnya legit gitu, seperti ya pada dasarnya dodol ya. Nah, kalau sudah, kemudian ratakan di loyang seperti ini. Di bagian atasnya tutup dengan menggunakan plastik, kemudian ratakan dengan menggunakan gelas supaya permukaannya itu bisa halus atau mulus. Oke, kalau sudah akan aku diamkan hingga dingin di suhu ruangan saja, tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, ini setelah kurang lebih 2-3 jam aku biarkan sudah dingin, kemudian akan aku keluarkan dari loyang dan memotong-motongnya. Oke, ini seperti ini ya tampilannya sebelum aku potong. Nah, saatnya untuk memotong. Nah, di sini untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera kalian. Aku di sini memotongnya kecil-kecil saja. Jadi untuk satu resep ini kurang lebih menjadi 34 potongan. Nah, begini ya untuk teksturnya. Oke, potong-potong semuanya. Lalu kalau sudah akan aku bungkus dengan menggunakan plastik. Nah, di sini aku menggunakan plastik untuk es loli. Jadi es loli itu dipotong-potong saja, kemudian disobek bagian pinggirnya supaya agak melebar. Kalau enggak, beli plastik yang sudah jadi, yang ukuran kecil dan sudah ada perekatnya. Nah, di sini aku menggunakan plastik biasa aja, yaitu plastik es lilin atau es loli. Nah, kalau sudah dibungkus plastik seperti ini, kemudian di bagian atasnya akan aku panaskan dengan lilin seperti ini. Jadi ikuti saja seperti yang aku contohkan, karena kalau dibungkus dengan menggunakan plastik begini akan bertahan lumayan lama ya, 3 harian, karena kita memang tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Jadi kalau di suhu ruangan bisa bertahan 3 hari, kalau di suhu kulkas bisa bertahan lebih lama tentunya. Seperti ini untuk tampilannya lebih rapi, dan kalau dipegang sudah tidak lengket di tangan. Ini cocok banget juga sebagai snack box atau mungkin untuk ide jualan, tentunya juga lebih menarik. Oke, lakukan hingga semuanya selesai dibungkus dengan menggunakan plastik. Ini merupakan cara lama ya, membungkus dengan bakar menggunakan api atau dipanaskan dengan menggunakan api. Oke, kalau sudah semuanya selesai seperti ini, untuk dodolnya siap disajikan atau mungkin siap untuk dikemas. Bisa dikemas dengan menggunakan kertas mika saat ingin dijual, atau mungkin dengan plastik mika, plastik pembungkus yang lain. Nah, kalau sudah, aku akan mencoba membuka. Tinggal buka aja dari ujungnya yang tadi dipanaskan dengan api seperti ini. Lalu untuk memakannya tinggal dipegang aja di plastiknya supaya tidak lengket di tangannya. Untuk teksturnya sangat lembut dan juga legit, dan untuk tingkat kemanisannya silahkan sesuaikan aja ya. Jika 200 gram itu takaran gulanya dirasa kurang, boleh ditambahkan. Nah, itu tadi saja resep dari aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah cara pembuatan dodol ubi ala aku. Untuk bahan dan takaran jangan lupa aku sertakan di akhir video. Oke, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat snack jadul. Ini dari bahan yang sangat simpel, hanya menggunakan tepung ketan juga santan. Seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Kemudian aku akan masak, ada 400 ml air dan aku tambahkan gula jawa sebanyak 200 gram, juga daun pandan 1 lembar aja. Ini masak hingga gula jawanya ini menjadi larut dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Lalu kalau sudah gulanya larut, biarkan hingga menjadi hangat. Baru nanti kalau sudah hangat akan kita gunakan. Nah, ini akan aku biarkan terlebih dahulu hingga menjadi hangat. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan yang lain. Ada 200 gram tepung ketan. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Kemudian akan aku masukkan untuk santan gula jawanya tadi yang sudah hangat dengan cara aku saring supaya jika ada kotoran yang ada di kuah gula jawa itu bisa tersaring ya, tidak tercampur ke adonan. Nah, kalau sudah disaring seperti ini, kemudian aduk hingga tercampur rata. Tepungnya ini tidak ada yang bergerindil. Aduk terus, sebaiknya mengaduknya menggunakan whisk ya supaya lebih cepat tercampur rata. Nah, di sini supaya lebih halus dan tidak ada yang bergerindil, boleh disaring supaya nanti hasilnya itu saat dikukus adonannya itu tidak ada yang bergerindil dan halus untuk tekstur hasil akhirnya. Selanjutnya aku akan siapkan loyang berukuran 20 cm yang aku alasi dengan kertas baking paper supaya nanti mudah adonannya dikeluarkan dari loyang saat sudah matang. Di sini aku olesi dengan menggunakan minyak sayur. Karena takut lengket ya. Hasil akhirnya itu kan mirip dengan dodol atau jenang. Jadinya kalian harus oles menggunakan minyak sayur seperti ini agar nanti mudah saat dikeluarkan dari loyangnya. Oke, kalau sudah diolesi secara merata dengan menggunakan minyak sayur, kemudian tuang adonannya tadi dengan cara aku saring seperti ini supaya lebih halus ya untuk tekstur adonannya. Nah, di sini karena aku menggunakan pengukus, untuk pengukusnya sudah harus dipanaskan dan juga tunggu hingga airnya itu mendidih. Oke, ini sudah disaring seperti ini. Kemudian kalau sudah akan aku kukus. Kukus selama kurang lebih waktunya 50 menit ya, dengan menggunakan api yang sedang. Lalu tutup pancinya diberi alas serbet, jangan dibuka tutup. Nah, setelah matang kemudian angkat dan tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Baru setelah dingin keluarkan dari cetakannya. Tentunya akan lebih mudah ya kalau sudah dingin. Kalau masih panas ya teksturnya itu benar-benar sangat lembek, jadi kalian harus benar-benar mendinginkan hingga suhu ruangan. Nah, sebenarnya untuk lapis ketan ini ya pada zaman aku masih kecil itu populer banget, dan juga kalau
ke pasar gitu banyak ya dijual snack-snack ini. Tapi mungkin kalau zaman sekarang itu sudah kalah ya dengan jajanan-jajanan modern yang lain. Tapi tentunya ini juga masih banyak yang suka karena rasanya yang legit dan juga enak. Oke, nah kalau sudah dingin seperti ini, dipotong-potong pun juga gampang untuk memotongnya. Jika menggunakan pisau, pisaunya alasi dengan menggunakan plastik ya supaya tidak nempel. Nah, di sini aku menggunakan pemotongnya ini dari plastik untuk memotong kue. Nah, biasanya supaya tidak lengket itu kan dibaluri dengan menggunakan kelapa parut. Nah, di sini supaya beda, aku baluri dengan menggunakan biji wijen. Tapi biji wijennya yang matang ya. Jika kalian beli di toko-toko itu, kemudian sangrai untuk biji wijennya terlebih dahulu dengan menggunakan wajan. Sebentar aja untuk menyangrainya dengan menggunakan api kecil ya, supaya biji wijennya itu matang dan teksturnya itu renyah. Nah, ini akan aku baluri semuanya dengan menggunakan biji wijen. Jika tidak ada biji wijen, kalian bisa ya baluri dengan menggunakan kelapa parut. Tapi kalau menggunakan biji wijen itu rasanya akan lebih beda dan juga lebih enak, crunchy untuk di bagian luarnya. Nah, lakukan ya hingga semuanya selesai, dipotong-potong, kemudian baluri semuanya dengan menggunakan biji wijen. Ini juga bisa dikemas ya, dikemas di menggunakan plastik yang ada klipnya, itu juga bisa supaya memudahkan aja saat memegangnya karena kan teksturnya lengket. Tapi kalau sudah diberi baluran biji wijen atau mungkin baluran kelapa parut itu sudah tidak lengket lagi. Nah, ini sebagian sudah aku baluri dengan menggunakan biji wijen dan tentunya akan lebih menarik ya karena beda aja tampilannya. Untuk teksturnya sendiri sangat lembut dan juga legit. Saat digigit itu ada rasa kraus-krausnya atau crunchy dari biji wijennya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah cara pembuatan snack jadul dari ketan ala aku. Terima kasih, selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.